Mereka suka mengikuti apa yang bersifat mutasyabihat dari Alkitab. Itu ya. Sebenarnya kalau mengikuti mutasyabihat tujuannya baik, tapi dia punya tujuan yang lain, ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah. Nah, itu. Fitnah di sini apa? Fitnah di sini bermakna suatu hal yang buruk untuk menjauhkan manusia dari Al-Qur'anul Karim, untuk menjauhkan manusia dari hidayah Al-Qur'an, untuk menyelewengkan mereka dari siratal mustaqim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Surah Al-Imran, surah Al-An'am. Ya. Maka ibtigha al-fitnah ini, karena ada kecenderungan ini, sudah ada ayat Al-Qur'an yang mengingatkan kita, hati-hati kalian terhadap penyimpangan dalam memahami Al-Qur'anul Karim, memahami Alkitab yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Maka itu Nabi SAW memberikan petunjuk ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra, jilid 10 halaman 209, ya, riwayat dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Adhri. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin atau min kulli khalaf uduluhu. Ya. Ilmu tentang agama ini, ilmu tentang Al-Quran ini dipikul dari setiap generasi, ya, uduluhu, yaitu ulama-ulama yang udul, yang saleh, yang lurus. Ya. Mereka bertugas untuk apa? Kata Nabi SAW, yanfuna anhu ta'wilal jahilin, untuk menyisihkan, ya, menafikan, membersihkan Al-Quran dari Al-Quran ini, ta'wilal jahilin, takwilnya orang-orang bodoh, orang nggak punya ilmu mau mentakwilkan Quran gimana? Ya, wantihalal mubtilin, masya Allah. Sahabat Tasawuf dirahmati Allah, juga tugas para alim, para ulama ini adalah untuk menjaga Al-Quran ini dari apa? Dari penyesatan, pemalsuan orang-orang yang ingin membatalkan Al-Quran. Wa tahrifal ghalin, dan dari, ya, tahrif, ya, arti tahrif itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu, kamusnya kita itu interpolasi. Salah satu maknanya. Interpolasi, melakukan apa? Perubahan makna. Yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Itu kata Al-Quran. Ya, biasaan orang ahli kitab Yahudi itu adalah melakukan apa? Tahrif terhadap kitab suci mereka. Nah, tahrif apa? Baik tahrif lafaznya maupun tahrif maknanya. Ya, melakukan penyelewengan, melakukan interpolasi, melakukan intervensi, ya, terhadap redaksi teks ayat maupun makna ayat itu sendiri. Yang dilakukan oleh siapa? Al-ghalin, orang-orang yang ekstrim. Ya, jadi ekstrim memahami ayat Al-Quran ini itu bisa kita pahami, bisa jadi ekstrim dia liberal, bisa jadi dia ekstrim ghulu dalam agama, berlebihan antara ifrat dan tafrid. Di satu sisi dia melebih-lebihkan, di satu sisi dia malah pengen ngurang-ngurangin. Nah itu ya, itu yang disebut dengan ghulu. Ifrat itu berlebihan, ya, menambah berlebih-lebihan, yaitu kaku, tasyadud, ya, kemudian melakukan pemahaman agama ini sangat kaku dan keras, ya, sehingga tidak ada ruang lagi untuk ijtihad, tidak ada ruang lagi untuk pemahaman yang dinamis, ya. Tetapi di sisi lain kita juga tidak boleh melakukan ghulu, ekstremitas tafrid, yang mana kita, ya, melemahkan, mengurangi, kemudian membiarkan, ya, prinsip agama ini tercerabut dari akarnya. Nah itu. Jadi Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada kita semua, ya, bahwasanya akan terjadi begini. Tetapi
Allah dan Rasulnya sudah siapkan mekanisme untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari aspek redaksi dan maknanya, tafsirnya. Ya, itu yang disebut dalam hadis Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat lagi, saya lewat saja terus ya. Itu aqwal ulama, saya kutip dari Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Alatas, ya, tentang tantangan keilmuan atau tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia, terutama umat Islam saat ini adalah, ya, tantangan ma'rifah, knowledge, epistemologi. Ini yang berhasil menerobos, berhasil merobek mindsetnya umat Islam, terutama dalam ilmu tafsir. Ya, kecerobohan kita ingin mengganti tafsir dengan metode-metode impor dalam memahami Al-Quran. Itu kecerobohan. Itu adalah tahaddil ma'rifah yang dipaksakan, yang secara hegemonik oleh pihak Barat dalam hal ini untuk melemahkan Islam, ya, dan kaum muslimin melalui apa? Melalui pemahaman Al-Quran yang sudah dilenturkan, yang sudah disesuaikan dengan kacamata Barat. Nah, itu menarik kalau kita baca kitab Fiqh Maqasid Syariah karangan Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Qardawi, itu disebutkan, ya, Barat itu ingin kita ini berpikir dengan otak mereka. Kita melihat agama kita dengan kacamata mereka. Kita mendengar tentang Islam ini sesuai dengan kupingnya mereka. Kita memahami agama kita ini sesuai dengan falsafat hidupnya mereka, pandangan hidupnya mereka. Ini kan nggak benar. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, umat Islam ketika berkuasa, menguasai peradaban dunia, menjadi guru, menjadi rujukan dunia dalam ilmu pengetahuan, tidak pernah memaksakan, ya, melakukan hegemoni, hegemoni epistemologi, hegemoni ilmu pengetahuan untuk memaksakan nilai-nilainya. Tetapi yang disebar luaskan oleh Islam itu adalah rahmatan lil alamin, dan dia tidak memaksakan. Ya. Barat yang mengambil ilmu-ilmu Islam, ya silahkan kalian pakai, kalian gunakan, ya. Tapi kita tidak intervensi terhadap agama kalian. Nah, kan prinsip Islam. Tapi kalau Barat kan tidak. Sejak 200 tahun terakhir, sejak peradaban Islam ini kalah, kalau kita bicara kekalahan peradaban Islam ini, kita hitung kapan? Pak Ustadz, kalau ditanya, ya 100 tahun pertama itu adalah mulai dari 1800. Ya, dari tahun 1800 itu kita sudah mulai kendor. Meskipun masih kuat, ada kekuatan politik yang melindungi kaum muslimin seperti Ottoman. Kita sudah lemah. Dari segi apa? Aspek pemikiran. Di abad 19 kita sudah lemah. Dan makin merangsek, ya, studi orientalisme terhadap Islam itu justru puncaknya di abad 19, dan di abad ke-20, ya, setelah 1917 kalah Perang Dunia I, makin jadi, ya, Barat itu dengan mesin perangnya, dengan teknologinya, dengan perangkat ilmu pengetahuannya, ya, menguasai dunia, termasuk dunia Islam, dunia Timur, itu memaksakan epistemologi dan ideologinya dalam ilmu pengetahuan, termasuk dalam memahami kitab suci kita. Nah, ini yang di dalam kajian ilmu Al-Quran, tadi saya sudah simak paparan Dr. Atabik, itu ada tentang metode tafsir dan sebagainya, itu manhaj, ya, kemudian ulumut tafsir, kemudian alwanut tafsir dan sebagainya. Hanya saya belum melihat tadi ada satu yang mungkin di kita masih asing, ya. Tapi kalau di Al-Azhar kita diajarkan. Di Al-Azhar Kairo di Mesir itu ada satu cabang ilmu tafsir gitu, adalah ilmu ad-dakhil fit tafsir, yaitu metode kritik terhadap penyimpangan tafsir.